Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan hak akses atau akses spesifier pada bahasa pemrograman C++. Untuk menerapkan hak akses, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah kelasnya. Karena hak akses ini itu diterapkan ke dalam satu kelas. Jadi kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kita beri nama kelas buku. Pada kelas buku ini, kita akan memberikan sifat akses datanya berupa public. Di mana jika sebuah kelas memiliki sifat aksesnya adalah public, maka kelas tersebut datanya dan fungsinya dapat diakses ataupun dapat diubah oleh kelas turunannya ataupun bagian lain yang ada di dalam program. Sebagai contoh, kita buat sebuah jenis data buku yang bertipe string. Jenis buku ini saya isikan dengan jenis buku cerita. Kemudian dalam kelas ini juga saya akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk menampilkan jenis buku. Dari mana kita mengetahui jenis data adalah public, yaitu dengan melihat keyword yang kita ketik sebelum nama, data, dan sifatnya. Untuk membuktikannya, kita akan mengakses kelas buku ini dari luar program. Yang pertama kita lakukan adalah membuat instansiasi atau objek dari kelas buku. Kita beri nama OB buku. Dari bagian ini kita akan coba menampilkan data jenis buku yang ada pada kelas buku, tentunya dengan memanggil fungsi tampil jenis buku, yang gunanya memang untuk menampilkan data jenis buku. Ini adalah instruksi untuk menampilkan hasil dari fungsi tampil jenis buku melalui objek dari kelas buku. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Cerita ini adalah isi dari data jenis buku yang ada pada kelas buku. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses data dan fungsi kelas buku melalui kelas turunannya. Jadi di bawah kelas buku ini kita akan membuat sebuah kelas turunan, yaitu kelas buku sejarah. Di kelas buku ini kita tidak mendefinisikan data ataupun fungsi, hanya untuk membuktikan bahwa melalui kelas turunannya kita dapat mengakses kata ataupun fungsi, data ataupun fungsi di dalam kelas buku. Kelas buku sejarah ini adalah turunan dari kelas buku. Di kelas buku ini kita tidak mendefinisikan data ataupun fungsi, hanya untuk membuktikan bahwa melalui kelas turunannya kita dapat mengakses data ataupun fungsi di dalam kelas buku. Jadi di bagian fungsi utama ini kita akan coba mengakses kelas induknya, yaitu kelas buku. Jadi yang kita objekkan atau kita instansiasi adalah kelas buku sejarah, karena melalui kelas buku
sejarah ini kita akan mengakses kelas buku, yaitu kelas induknya. Buku sejarah kita objekkan menjadi objek buku sejarah. Kelas turunan ini kita akan mengakses data dari kelas buku. Kita coba run, kemudian kita lihat hasilnya, yaitu hasilnya adalah cerita. Berarti secara teori benar bahwa apabila sebuah kelas, datanya dan fungsinya bersifat publik, maka bisa diakses oleh kelas turunannya. Selain mengakses dari kelas turunannya, kita juga bisa merubah atau menggunakan data yang ada pada kelas buku ini. Namun isinya kita definisikan di luar kelas, bukan dalam kelas turunannya. Di sini kita definisikan ulang atau isi ulang jenis bukunya menjadi Indonesia. Jadi jenis buku sejarah Indonesia. Setelah mendefinisikan ulang isi dari jenis buku tersebut, kita panggil kembali fungsi tampil jenis buku melalui objek instansiasi kelas buku sejarah. Kita run kembali. Jadi hasilnya di sini adalah sejarah Indonesia sesuai dengan pembaharuan yang kita isikan. Yang terlebih dahulu di sini jenis buku tersebut adalah cerita. Kemudian kita timpa atau definisikan ulang jenis buku ini menjadi sejarah Indonesia. Maka yang ditampilkan di sini adalah data terbaru, yaitu sejarah Indonesia. Selanjutnya kita akan menggunakan hak akses protected. Secara teori, jika sebuah kelas memiliki data atau fungsi yang bersifat protected, maka data dan fungsi tersebut hanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Tidak dapat diakses melalui bagian lain dari program. Pertama, kita ubah dulu hak aksesnya menjadi protected. Berarti sekarang data jenis buku ini bersifat protected. Jadi jenis buku dan tampil jenis buku ini hanya bisa diakses oleh kelas turunannya, tidak bisa diakses oleh bagian lain di luar kelas buku ini. Kelas turunan dari kelas buku ini adalah kelas buku sejarah. Jadi nanti bisa diakses dari kelas buku sejarah. Sekarang akan kita buktikan apakah data jenis buku ini kita bisa akses dari bagian luar program selain dari dalam kelas buku. Di sini sekarang yang kita objekkan adalah kelas buku, karena kelas buku ini akan kita gunakan.
Sekarang kita akan langsung akses kelas buku ini di luar program. Dan ini adalah instruksinya. Kita coba jalankan. Nah, di sini terjadi error dan pesan errornya adalah tampil jenis buku ini ada bersifat protected. Jika kita rubah fungsi tampil jenis buku ini menjadi public, kita coba jalankan, maka bisa diakses. Jadi data protected ini bisa diakses dari luar kelas, dari bagian lain program dengan menggunakan fungsi yang ada di dalam kelas yang bersifat public. Maka jika fungsi tampil jenis buku ini masih bersifat protected, maka kita tidak bisa mengaksesnya. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba mengakses kelas buku data jenis buku ini melalui kelas turunannya, yaitu kelas buku sejarah. Kita buat dulu sebuah fungsi. Fungsinya harus bersifat public. Kita beri nama tampil jenis buku 2 untuk membedakannya. Melalui fungsi tampil jenis buku ini kita akan mengakses jenis data buku yang ada pada kelas buku. Ini kita hapus dulu. Kemudian yang kita akses adalah kelas turunannya, yaitu kelas buku sejarah. Kita buat dulu objeknya atau instansinya, yaitu objek buku sejarah. Dan kita akses jenis data buku ini melalui kelas turunannya, yaitu tampil jenis buku 2. Nah, kita coba run. Nah, data jenis buku ini bisa ditampilkan melalui kelas turunannya, yaitu dengan mendefinisikan sebuah fungsi dalam kelas turunannya pada data kelas buku ini. Jadi di sini kita rubah. Jadi fungsi yang kita gunakan melalui kelas buku sejarah ini adalah fungsi yang didefinisikan pada kelas buku. Apakah bisa diakses melalui kelas turunannya? Kita coba jalankan. Di sini hasilnya adalah sama. Jadi meskipun fungsi tampil jenis buku ini tidak didefinisikan di dalam kelas buku sejarah sebagai kelas turunan dari kelas buku, itu data jenis buku masih bisa diakses karena secara otomatis meskipun fungsi tampil jenis buku ini tidak didefinisikan di dalam kelas buku sejarah sebagai kelas turunan dari kelas buku ini, itu data jenis buku tetap bisa diakses. Kenapa? Karena secara otomatis sebagai kelas turunan, maka kelas buku sejarah ini akan memiliki semua sifat dan data yang ada pada kelas buku sebagai induknya. Selanjutnya adalah bagaimana menerapkan hak akses private. Secara teori, jika data dalam sebuah kelas, data atau buku di dalam sebuah kelas bersifat private, maka data tersebut tidak akan bisa diakses dari luar program, baik itu kelas turunannya maupun dari bagian lain yang ada di dalam program. Jadi itu perbedaannya dengan protected. Jika protected masih bisa diakses oleh kelas turunan, sedangkan private bahkan kelas turunannya tidak dapat mengakses. Kenapa? Karena private ini sebenarnya data yang dibuat menjadi private itu memang data pada umumnya yang dilindungi dalam sebuah program. Jadi datanya memang tidak diizinkan untuk diakses. Atau misalnya dalam sebuah program itu memiliki sebuah kelas dan di dalam kelas itu mempunyai fungsi dan data yang bersifat private, maka kelas tersebut memang diuntungkan hanya untuk menampung proses pada programnya, jadi tidak untuk diakses oleh program atau user dari bagian-bagian lain yang ada di dalam program. Baik, untuk menerapkannya, saya mulai dulu dengan mengeksekusi data yang bersifat protected. Di sini kita sudah punya kelas buku yang memiliki data jenis buku yang sifatnya protected. Kemudian kelas buku ini memiliki kelas turunan, yaitu kelas buku sejarah. Dalam kelas buku sejarah ini, kita memiliki sebuah fungsi namanya tampil jenis buku 2. Fungsi ini digunakan untuk mengakses
data yang ada pada kelas buku. Jadi melalui kelas turunan kita mengakses kelas data yang ada pada kelas induk, kelas turunan. Sekarang kita coba eksekusi apakah data yang bersifat protected ini bisa diakses melalui kelas turunan. Kemudian kita coba run. Nah, di sini kita lihat bisa hasilnya bahwa data yang bersifat protected itu bisa diakses melalui kelas turunan. Jadi data pada sebuah kelas itu yang bersifat protected datanya akan bisa diakses oleh kelas turunan. Sekarang yang membedakannya dengan private adalah hak akses private. Di sini kita tunggu rubah hak aksesnya menjadi private untuk melihat perbedaannya. Sekarang kita akan langsung mengeksekusi kode programnya. Tidak ada yang kita rubah kecuali hak aksesnya, yaitu protected menjadi private. Dan hasilnya adalah error. Pesan errornya adalah jenis buku ini adalah private, makanya tidak dapat diakses melalui kelas turunan. Itulah perbedaan dengan akses protected dan private. Jadi data yang bersifat private pada sebuah kelas itu tidak dapat diakses oleh kelas turunannya, sedangkan protected dapat diakses oleh turunannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.